Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang penuh barakah ini, selepas kita menunaikan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan tentunya diterima segala amal ibadah kita dan diberikan yang terbaik, balasan yang terbaik dari segala amal ibadah kita. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Mengapa pentingnya taklim kita di setiap ba'da maghrib sampai menjelang isya. Karena terus terang mungkin terlalu banyak waktu kita terbuang kepada kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Mari kita fokuskan tidak lebih dari setengah jam untuk kita benar-benar menggali ilmu kita agar memiliki faedah hidup ini. 24 jam itu insya Allah kadang-kadang kita lebih banyak tidurnya daripada ibadahnya. Lebih banyak kadang-kadang istirahat waktu kosong daripada mengisinya dengan sebaik-baiknya. Maka dengan pembiasaan kita dalam kajian setelah maghrib ini bisa membuka wahana berpikir kita. Karena itulah jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu dimanapun, kapanpun, usia berapapun, itu diwajibkan bagi setiap muslim. Karena jamaah rahimakumullah, tidak ada jalan yang bisa menitih kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasannya surga, kecuali itu dengan menuntut ilmu, baik langsung maupun tidak langsung, baik sedikit maupun banyak, baik susah maupun mudah. Wajib itu bagi kita agar kita menggapai surga. Karena jelas sekali Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi siapa saja yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi masya Allah, Bapak Ibu mendengar sebentar di sini, kita sudah meniti sedikit demi sedikit jalan kita menuju surga. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini mempermudah. Ya, dengan adanya ilmu kita mempermudah jalan kita menuju nikmat yang tiada tara di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang akan kita dapat kelak, Bapak Ibu sekalian.
Jadi betul-betul gampang sekali kita kalau kita mau surga. Mau neraka pun gampang. Mau neraka pun gampang, gak susah. Cukup keluar sana sebentar, taruhan sebentar di depan masjid yang lewat, mungkin ini motor apa yang duluan, ya merek ini apa merek ini, itu sudah bisa orang taruhan. Bisa sekali, gampang itu masuk neraka, itu gampang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedangkan menuju surga pun gampang Bapak Ibu sekalian. Cukup kita menempuh jalan menuntut ilmu. Tidak hanya duduk, dengan berdiri kita berbicara dengan satu sama lain, dapat ilmu. Minimal Bapak Ibu sekalian, ilmu tentang penyembuhan. Mungkin saudara-saudara kita itu ada yang sakit sama dengan kita. Ya. Ternyata saudara kita yang mendengar keluhan sakit kita, dia bilang, oh sakit apa? Oh sama, saya dulu itu pakai ini. Dapat ilmu. Dengan kesembuhan itu tergerak hati kita untuk lebih kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita sakit gigi datang sholat sudah nggak ada khusyuk. Tapi begitu bertemu dengan teman dan teman kemudian mengatakan, oh ini pakai ini enak, cepat sembuh dan lain sebagainya, dapat ilmu. Dan ilmu yang itu Bapak Ibu sekalian untuk fisik kita, tetapi sekaligus sebagai penopang. Begitu fisik kita sehat, insya Allah kita akan istilah bahasa Sumbawanya itu gegan, ya, gegan itu beribadah. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka yang kedua juga, sebagaimana di dalam hadis yang lain kita walaupun di sini dalam standarnya belum mencapai derajat sahih, tapi itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, wa majalasatul ulama, ya, mujalasatul ulama ibadah. Jadi duduk bersama orang-orang cendekia, pandai, alim, taat, itu duduk bersamanya itu bisa dinilai ibadah. Kenapa? Tidak ada perkataan yang lagoh, tidak ada perkataan yang dusta. Maka yang dibicarakan adalah hal-hal yang baik, yang membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, begitu pentingnya duduk bersama orang yang berilmu. Bukan hanya dunia yang kita dapat, malah akhirat pun lebih daripada itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus terus berusaha di majlis-majlis ilmu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah, bi riyadil jannah, farta'u." Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, bila kamu melewati taman-taman surga, minumlah sepuasmu. Ya, sahabat mengatakan, surga yang mana ini? Kira-kira Rasulullah SAW nggak tahu. Kok sampai Nabi mengatakan demikian? Akhirnya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa maksud taman-taman surga yang Rasulullah SAW maksudkan? Kenapa ada pikir mana ini kok daerah panas, tandus, berpasir, yang mana yang disebut taman surga? Akan berpikir demikian. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, majalisul ilm. Jadi yang dimaksud taman-taman surga itu adalah majlis-majlis ta'lim yang berbicara tentang ilmu. Jadi Masya Allah, tidak banyak yang mungkin akan dibahas. Misalnya bahas masalah sholat. Sudah sempurna enggak sholat kita? Itu kan jadi pertanyaan.
Kalau jadi pertanyaan, Masya Allah, umur kita sudah berapa ini? Sampai sekarang tidak khusyuk-khusyuk. Itu kan jadi pertanyaan. Lah ilmu khusyuk itu gimana? Jadi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis ilmu itu diberikan peluang bagi kita untuk memperdalam apa yang kita tidak punya padanya. Maka jangan segan-segan Bapak Ibu sekalian mendatangi majelis ilmu. Pasti semua ada, dimanapun dan kapanpun kita berada. Dalam acara apapun, dalam acara nikah ada majelis ilmu. Mungkin akan disampaikan trik-trik membangun rumah tangga yang baik. Dalam segala macam perhelatan, yang penting itu bukan perkumpulan tentang kemaksiatan. Karena ada ibu-ibu bapak sekalian, ya, tempat-tempat maksiat yang kadang-kadang bapak-bapak sekalian penuh dengan intrik-intrik yang akan menjatuhkan kita ke dalam godaan syaitan yang terkutuk. Nah, jemaah rahimakumullah, oleh karena itulah bapak ibu sekalian, kita diminta oleh Allah dan Rasulnya benar-benar untuk memuliakan ilmu ini. Jadi ilmu ini penting sekali. Karena bapak ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan standar melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan. Jadi ada yang bapak ibu sekalian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kebaikan padanya. Mengapa demikian? Ada kadang orang mengatakan, lah ini kenapa kok buat maksiat terus? Kapan sadarnya? Bisa sadar sebenarnya kalau dia mau merubah dirinya. Maka ketika ada kesadaran dalam dirinya bapak ibu sekalian, pasti orang itu akan sadar. Karena tiga hal di dalam diri kita ini, ada jasad, ya, fisik kita ini, ada ruh, ya, nafs kita ini, dan ada akal. Tiga hal. Kalau fisik ini bapak ibu sekalian gampang dipoles. Makan yang bagus, istirahat yang bagus, ya, olahraga yang bagus, kerja yang bagus, sehat sudah tubuh kita ini. Makan-makan yang bagus. Tapi kadang-kadang ibu bapak sekalian, ruh kita ini, nafs kita ini, karena di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dan kata nafs, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi aspek kedua ini penting, nafs ini, jiwa kita. Ya, apa yang ada di dalam itu harus juga dikasih asupan. Terus yang mangan, nah sampai buah apa yang bekakan. Tapi dalam ta ibu pasti nut yang mangan bekakan. Pakai apa? Zikir, berbuat amal soleh. Maka di dalam solat itu ada zikir, apa di solat itu dinamakan juga zikir, doa. Ya, setelah kita solat juga disuruh berzikir. Nah, kenapa Rasulullah SAW meminta kita untuk 33 kali? Ini biar ada kebiasaan terpautnya antara apa yang diucapkan oleh mulut itu dengan hati. Subhanallah, subhanallah, dari mulut sama hati. Jadi hati ini juga masuk pada zikir. Jangan nanti nggak ada apa maksudnya. Jadi seakan-akan hambat. Jadi isi dia untuk kita punya, yakni bekal yang di dalam hati ini, jiwa kita agar bersih. Ya. Karena apa? Jiwa ini akan mengarahkan manusia itu kepada jalan ketakwaan atau jalan kepada dosa. Maka ketika kita sudah terbiasa membersihkannya dengan sebaik-baiknya, insya Allah akal ini pun akan berpikir dengan baik. Maka disebutkan di dalam pepatah Arab itu menyebutkan al-aqlus salim fi jismis salim. Jadi akal yang sehat itu ada pada apa?
jiwa raga yang sehat. Ya, jadi akal yang sehat itu pada jasad yang sehat. Kenapa kalau orang sakit jasadnya kadang berpikir kurang bagus? Silakan Bapak Ibu sekalian, tadi saya contohkan, kalau kita sakit gigi kurang berpikir apa-apa, lain yang kita pikirkan. Dikarenakan apa? Tidak sehat. Jasad kita ini tidak sehat. Tapi kalau sudah sehat, pikir mesti sehat. Dan juga itu harus ditopang ketiga-tiganya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini ditentukan oleh sejauh mana tingkat keilmuan kita tentang apa yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu sekalian, disebutkan di dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan tunjukkan baginya salah satu jalan dari jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk ridha terhadap penuntut ilmu. Karena kita tidak lihat Bapak Ibu sekalian, ya, malaikat itu Bapak Ibu sekalian tidak punya jasad, ya, ruh saja yang bersih. Jadi dia tidak pernah menolak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini ada jasad, ada akal. Jadi kadang-kadang kita lebih banyak berpikir. Yakin enggak? Betul enggak? Bisa enggak? Tidak bisa enggak? Tinggalkan saja. Macam-macam bergejolak. Kalau malaikat begitu diperintah oleh Allah, mereka tidak pernah menolak. Apalagi akan memaksiati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, itu tidak pernah. Sebagai bentuk keridhaan terhadap penuntut, sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi itu meminta ampun untuk seorang yang berilmu, sampai ikan di dalam air pun demikian, kata Rasulullah SAW. Semua minta ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Nah, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu itu, kata Rasulullah SAW, dibandingkan dengan ahli ibadah, sebagaimana keutamaan bulan purnama terhadap semua bintang. Jadi terangnya bulan purnama itu bisa mengalahi bintang. Biar dikumpulkan bintang itu semua belum bisa mengalahi purnama itu. Itulah orang-orang yang berilmu. Dan sesungguhnya para ulama itu, al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya mereka tidak diwariskan dinar. Para ulama itu tidak ada warisan dinar, uang maksudnya, maupun dirham. Akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Nah, barang siapa yang mengambil ilmu, maka sesungguhnya dia sudah mengambil bagian yang berharga. Ini penting. Maka anak-anak kita itu harus melanjutkan studinya. Jangan sampai SD, SMP, SMA saja, tapi dia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, maka sungguh merugi. Ya, karena itu bagian yang berharga. Sudah perguruan tinggi S1, mau lanjut S2 lagi, tancap lagi. Mau ambil lagi S3 lagi, gas lagi. Ya, Bapak. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk mengambil bagian yang berharga, bukan harta. Karena harta itu bisa didapat dengan ilmu. Berbeda Bapak Ibu sekalian, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ketika dia bekerja dengan ilmu, dan dia bekerja dengan tidak mengecap pendidikan padanya, maka itu pun akan berbeda Bapak Ibu sekalian. Ibarat orang yang sudah memiliki pengalaman kerja dengan teori-teori dan lain sebagainya, dengan yang tidak punya teori, maka itu akan berbeda pula. Itu karena apa? Ilmunya Bapak Ibu sekalian. Karena itu jemaah rahimakumullah,
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, bahkan dalam berilmu itu kita boleh iri, sedangkan di luar ilmu kita tidak boleh. Di saking berbedanya hal itu tersebut. La hasada illa fisnatain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh hasad, ya, karena hasad ini Bapak sekalian sangat dahsyat akibatnya. Ya. Iyyakum wal hasad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innal hasada, karena sesungguhnya sifat hasad ini ta'kulul hasanat, itu akan memakan semua kebaikan itu. Kama ta'kulun nara al-khatab, sebagaimana api yang menyala-nyala itu memakan kayu bakar, begitulah sifat hasad. Memang berat Bapak Ibu sekalian sifat hasad, tapi berbeda ketika Rasulullah SAW membicarakan tentang ilmu dan harta. Bila dikaitkan dengan hasad ini, sampai Rasul SAW mengingatkan kepada kita, la hasada illa fisnatain, ya, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Selain dua hal ini dilarang kita oleh Rasulullah SAW untuk jangan sampai kita memiliki sifat hasad. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan rajulun atahullahu mala, kemudian orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mala, kemudian fasulita bihi atau ala halikatihi fil haq. Jadi dengan harta itu dia nafkahkan di jalan yang benar, ya. Jadi orang punya kekayaan berlimpah, ya, dan dia belanjakan secara benar di jalan yang benar. Jadi itu boleh kita hasad. Apa contohnya? Ya, itu orang misalnya punya mobil, kita punya mobil satu, dia punya mobil banyak sekali, sampai 20 buah. Dengan mobil itu dia bisa bantu orang, dia bisa nafkahkan untuk orang lain. Di mobil 20 itu dibuat gratis, siapa yang mau pakai gratis. Ini kita boleh iri. Ya Allah, Engkau limpahkan harta yang banyak kepadanya, dia bisa berinfak. Kenapa saya tidak bisa? Nah, ini boleh hasad dalam hal tersebut. Ya, orang yang diberi harta, tapi dengan hartanya dia betul-betul dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya harta, atau dia punya makanan, atau punya usaha-usaha makanan. Dengan usaha tersebut dia bisa bantu orang-orang yang fakir miskin yang tidak makan. Padahal dia harus berjualan untuk menafkahi keluarga-keluarganya. Tapi ada orang yang begitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita boleh iri pada mereka. Irinya dalam apa? Diberikan kelebihan, dengan kelebihan dia bisa berbuat baik. Bukan iri yang kemudian mendatangkan hasad yang salah. Contohnya Bapak Ibu sekalian, ya, ini sifat hasad yang kadang-kadang kita terjemus kepada hal yang kurang baik. Wah, maaf Pak, misalnya ini suami istri saling panggil. Ada apa? Itu tetangga kita kenceng banget gitu, ya, berinfaknya dan lain sebagainya. Itu duit dapat dari mana ya? Gak tahu mah, mungkin dia nyuri gitu. Nah ini kan salah. Atau dia mungkin kena slot judi gitu misalnya, ya, karena dia main judi online gitu. Oh, coba. Nama, iya Pak, dia kok setiap hari zikir itu, iya zikir tapi HP di tangannya sambil begini-begini, mungkin dia lagi tasbih gitu. Jadi itu lagi jadi hasad, kok malah jadi Bapak Ibu sekalian bersuuzon kepada orang lain. Ini lebih berbahaya lagi. Maka wajib bagi kita, bila ada orang yang diberikan kelebihan, di saat itu kita kemudian, ya Allah, kenapa tidak Engkau berikan kelebihan itu kepada saya sebagaimana Engkau berikan kelebihan kepada orang tersebut?
agar saya bisa melakukan hal yang lebih dari apa yang dia lakukan. Ini boleh. Boleh sekali. Jangan yang salah nanti, ya Allah Kau berikan kelebihan pada dia, tolong ya Allah butakan dia kan. Ini nauzubillah min dzalik. Ini suatu hal yang salah dalam kehidupan kita. Begitu pula orang yang diberi ilmu al-hikmah, kemudian dia berperilaku sesuai dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini kita boleh juga iri orang yang diberi ilmu. Jadi hanya dua hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita boleh iri pada orang yang berilmu. Yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang memiliki harta, yang dengannya, baik dengan ilmu maupun dengan hartanya, dia bisa nafkahkan, infakkan apa yang dia miliki di jalan Allah, sehingga mereka itu bisa berbuat baik lebih banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya kedatangan tamu juga dari salah satu masjid. Ya, jadi anak-anak mudanya itu lagi kencang-kencang ini beribadah, membantu orang. Jadi mereka menerapkan sedekah sampah. Jadi jamaah itu sedekah sampah, plastik apa itu ada jadi sampah. Jadi siapa saja warga yang datang itu akan disedekahi, yaitu sarapan, boleh ngopi di masjid itu. Ini kan ide kreatif Bapak Ibu sekalian untuk mendekatkan orang ke masjid. Yang kedua, membantu sesama. Yang ketiga, lingkungan jadi bersih. Jadi tidak ada lagi orang yang buang sampah sembarangan. Mereka akan memanfaatkan sampah itu untuk diberikan kepada pemuda-pemuda tersebut. Lantas mereka bilang, aduh bagaimana nih Pak Ustadz cara kita untuk mengelola ini dan lain sebagainya. Kita berikan arahan atas ilmu-ilmu yang pernah kita dapatkan, kemudian kita tularkan kepada mereka. Begitu diamalkan apa yang kita sarankan, maka pahala kita ibu bapak sekalian bukan hanya yang mengajarkan, kita yang menyuruh, kita yang memberikan arahan pun mendapatkan pahala sebanyak apa yang mereka kerjakan. Nah, inilah keistimewaannya Islam. Jadi bapak-bapak ibu sekalian sambil duduk begini di sini di masjid ini, ternyata ada amal bapak-bapak ibu-ibu di luar sana yang sudah bapak-bapak ibu tanamkan, dikerjakan oleh orang lain, sehingga bapak ibu sambil zikir, sambil mendengarkan ta'lim, pahala itu terus bergulir. Kenapa? Kita sudah memerintahkan orang lain memberikan contoh. Datang orang bertanya misalnya bagaimana cara sholat duha, kemudian bapak ibu sekalian mengajarkan kepadanya, oh sholat duha itu dari jam sekian sampai jam sekian, tata caranya seperti ini, dan seterusnya. Maka ketika kita berjalan menuju tempat kerja kita, ke pasar kah, ke kantor kah, kemana saja, dan orang yang kita ajarkan akan ilmu tentang hal tersebut, dia amalkan itu, maka mesin itu berjalan masuk kepada kita. 10 yang dia dapat, 10 yang kita dapat. Masya Allah. 20 yang dia kerjakan, 20 yang kita dapat, dan seterusnya. Apalagi kalau bisa lebih banyak bapak ibu sekalian yang kita bisa berikan, dan itu terus bergulir dengan baik, sehingga bapak ibu sekalian ini nilai manfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Ya. Jadi setiap anak Adam, anak keturunan Nabi Adam, ini kita semua ini manusia, kalau meninggal dunia maka terputus semua amal apa yang dia lakukan di dunia. Sudah tidak ada amal lagi kecuali 3 hal. Ya, sedekatin jariyatin, sedekah yang mengalir terus. Ya, jadi sedekah yang mengalir. Nah, sedekah yang mengalir ini yaitu yang masih terus ada. Kalau tidak ada, ya berarti habis.
Jadi ada yang sifatnya bapak ibu sekalian sedekah, misalnya bapak ibu memberikan makan, itu memberikan makan, dimakan oleh orang tersebut, kemudian dia beribadah, maka pahala kita, sedekah kita bermanfaat bagi dia untuk beribadah. Kita kasih baju, kemudian dengan baju itu dia melaksanakan sholat, maka kita pun dapat. Tetapi bapak ibu sekalian, begitu baju itu sudah tidak bisa dipakai, mungkin karena tambah besar, ya, yang biasanya pakai S kemudian sekarang harus pakai M atau L, maka yang itu sudah tidak dipakai atau lusuh. Nah, maka terputuslah sedekahnya sampai di situ. Nah, bagaimana yang jariah, yang terus? Banyak sekali bapak sekalian, kita wakaf tanah, wakaf ilmu, ya, wakaf sesuatu yang terus sampai akhir dunia ini tidak akan hilang, terus berkembang dan lain sebagainya. Coba lihat ini lampu ini bapak sekalian, banyak sekali pahalanya kalau kita hitung orang yang menciptakan itu. Cuma itu masalahnya, ya, imannya. Kalau kita pikir masya Allah, ya, nah silakan. Ya, jadi bapak ibu sekalian, salah satu kunci untuk diterima amal di dalam Islam itu beriman. Ya, kalau dia beriman, kemudian dia kufur lagi, putus. Jadi amalan yang diterima ya ketika dia beriman. Kalau sudah tidak beriman, jangankan yang beriman, jangankan yang tidak beriman, kita yang beriman ini belum ada standar diterima atau tidak. Insya Allah Subhanahu Wa Taala masih bingung kita. Apalagi yang tidak beriman. Maka mutlak ibu-ibu bapak sekalian, bahwa standar iman ini menjadi kunci untuk diterimanya amal. Ya, bagaimana orang yang berbuat ini yang bisa sudah menciptakan listrik yang begitu bagus, yang begitu bermanfaat, tapi tidak beriman. Ya, kemudian tidak mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, itu kebaikannya hanya sebatas sampai di dunia ini. Untuk di akhirat dia tidak akan melihatnya. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Semua itu penilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai hamba Allah yang beriman, ya kita hanya bekerja, disuruh beramal. Kita tidak berhak menilai orang. Karena penilaian orang itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa di sisi manusia? Tidak ada. Kecuali kita beramal, melihat contoh baik kita kerjakan, kita teladani, kemudian kita lakukan. Ya, yang buruk kita tinggalkan. Maka itu adalah langkah yang terbaik. Dan kemudian yang kedua, ya, au ilmin yantafa'u bihi. Jadi sudah jelas itu ilmu yang bermanfaat. Itu saya contoh. Ajarkan orang. Ajarkan orang ngaji sampai dia paham, sampai dia bisa ngaji. Selama itu terus mengalir pahalanya bagi kita. Ajar dia membaca, ajar semua kebaikan yang bermanfaat bagi kehidupannya. Maka ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang tidak bermanfaat ini bahaya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, awwaladin salihin yad'u lahu. Itu anak yang soleh. Anak yang soleh itu tidak akan soleh dia bila tidak ada ilmunya. Ya, dia tidak akan soleh bila tidak ada pengetahuannya. Dia tidak akan soleh bila tidak ada ilmu cara ittiba, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Maka kesolehan itu ditunjang oleh beberapa aspek dalam hidup ini. Dari sejak dia di dalam kandungan sampai lahir, kemudian dibesarkan, kemudian dididik dengan pendidikan yang baik. Cara-cara ini kita tidak boleh
Lupa Bapak Ibu sekalian. Kenapa Rasulullah SAW ketika pendidikan anak tentang sholat ini, muru auladakum bis sholat, ya, perintahkan anakmu untuk sholat pada umur berapa? 6 tahun. Kalau sudah 10 tahun, wadribuhu. Kalau sudah 10 tahun dia tidak mau sholat, pukullah. Berapa tahun kita harus mendidik dia sholat Bapak Ibu sekalian? Bukan pada umur 10 tahun. 6, 7, 8, 9, 10. Ada 5 tahun. Kira-kira ngajar anak 5 tahun sholat, masak atau tidak ini? Sampai loas kata. Itu kita 5 tahun bayangkan Bapak. Kira-kira akan ada pemukulan enggak? 5 tahun ngajar orang sholat. Pembiasaan 5 tahun sholat itu kira-kira akan ada pukulan enggak dari orang tua itu? Enggak ada Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, pukullah dia kalau umur 10 tahun enggak mau sholat. Wajar banyak orang tua pukul anak umur 10 tahun, 12 tahun sholat karena apa? Baru dia ajar pada umur 10 tahun. Padahal kita diperintahkan dari 6 tahun. Nah inilah makanya ciptakan kenapa Rasul dari 6, karena dari 6 tahun inilah mulai kita betul-betul, apalagi dari dalam kandungan, kemudian sedikit demi sedikit di sana. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengajian kita pada maghrib ini semoga bermanfaat bagi kita semua, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada jalan yang benar dan memberikan kita taufik dan hidayahnya. Qadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.